akunya melihat ada sesuatu yang janggal, apalagi sampai akses pasien Dr. Pipim untuk bisa berkonsultasi menggunakan BPJS dibekukan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan. Kita kawal bersama. Persoalan Dr. Pipim bukan persoalan karir seorang dokter, tapi persoalan akses layanan kesehatan bagi rakyat yang dijamin konstitusi. Akhirnya saya dipecat oleh Pak Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kepada seluruh pasien-pasien saya, khususnya di RSCM, murid-murid saya, mahasiswa saya, presiden, calon dokter anak, dan fellow calon konsultan jantung anak, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya tidak lagi bisa mendampingi kalian-kalian dalam menempuh pendidikan kalian. Sebagaimana diketahui, 2 bulan sebelum saya dimutasi secara paksa oleh Dirjen Layanan Lanjutan Dr. Azhar Jaya, saya dipanggil oleh senior saya yang menyayangi saya, Profesor Rinawati Rohsiswanto, dan saya dikatakan oleh dia, Prim, kamu kalau tidak mau kooperatif dengan kolegium bentukan Menkes, kamu akan dimutasi. Sedangkan saya hanya menjalankan amanah Kongres Nasional Ilmu Kesehatan Anak di Semarang, bahwa Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia tetap berdiri secara independen. Sehingga kami pada saat itu memperjuangkan independensi kolegium dan menolak kolegium itu ada di bawah Menteri Kesehatan. Perjuangan IDAI inilah yang kemudian ternyata dibenarkan oleh amar keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan kolegium harus independen. Namun demikian, perjuangan saya dan teman-teman di IDAI, juga para guru besar yang menginginkan kolegium ini tetap independen, berujung pada mutasi paksa. Dan karena saya menolak mutasi yang tidak sesuai dengan asas meritokrasi terhadap mutasi seorang ASN, kemudian saya dipecat oleh Bapak Menteri Kesehatan. Demikian pemberitahuan dari saya. Mohon maaf sekali lagi kepada seluruh murid-murid saya dan pasien-pasien saya. Semoga anak-anak Indonesia tetap sehat dan saya bisa tetap berjuang di tempat lain. Ada hal penting yang perlu saya, Dr. Bahar, sampaikan. Pertama, hari ini Pak Refli sibuk melanjutkan kegiatan beliau dalam mengurus perkara yang kita semua tahu, yaitu perkara RRT. Nah, ini satu hal yang sangat penting, sangat strategis. Jadi beliau hari ini tidak bisa hadir. Tetapi juga ada hal yang penting yang sahabat RH perlu tahu, yaitu soal pemecatan yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan terhadap salah satu ASN yang mempunyai profesi mulia, yaitu Dr. Pimprin. Saya kira kita mengenal Dr. Pimprin adalah seorang ahli dokter anak, ahli penyakit jantung anak, dan beliau kemudian juga selain berprofesi sebagai ahli jantung anak, juga beliau memegang mandat menjadi ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dan karena pekerjaan beliau dan tanggung jawab beliau berseberangan dengan Menteri Kesehatan. Sudah hadir bersama kita Dr. Rizky Ardiansyah, spesialis anak konsultan. Beliau adalah spesialis anak jantung anak dan menjadi ketua UKK unit kesehatan kardiologi anak Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dan Dr. Rizky, sebenarnya apa sih yang terjadi dengan Dr. Pimprin dan hubungannya dengan sebagai ASN dipecat sehingga semua netizen kelihatannya marah ini sekarang?
sebel gitu sama Menteri Kesehatannya. Apa sih sebetulnya, Dokter Rizky? Ini langsung ke pertanyaan inti ya. Jadi apa saya harus memperkenalkan diri dulu kali ya, Dokter Bahar ya. Iya. Saya ini Dokter Rizky, spesialis anak, konsultan jantung anak. Jadi kalau di Ikatan Dokter Anak Indonesia itu kita secara struktur begini, Bang Bahar. Jadi kalau IDAI secara keseluruhan, saya anggotanya Dokter Piprim karena ketuanya Dokter Piprim. Seluruh dokter anak berhimpun di dalam IDAI. Tapi di dalam IDAI itu ada namanya kelompok-kelompok subspesialis. Nah, itu yang disebut dengan UKK, Unit Kerja Koordinasi. Salah satunya kardiologi, yaitu jantung. Nah, jadi kalau di UKK kardiologi itu, IDAI itu, Dokter Piprim itu anggota saya. Sebaliknya, karena beliau juga dokter jantung anak, saya ketuanya. Jadi kami kalau dia ke apa namanya, ibaratnya kalau dia ke daerah, berarti dia jadi anggota saya gitu ya. Kurang lebih seperti itu kalau kita analogikan ya strukturnya antara saya dengan beliau. Kemudian di luar struktur itu sebenarnya beliau itu adalah senioren saya dan sekaligus guru saya ya. Guru dalam konteks karena saya pernah dulu juga tahun 2015 saya waktu masih pendidikan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo tahun 2013 ya. Itu saya jadi murid beliau gitu. Nah, setelah tamat ini saya sama beliau itu sama-sama konsultan. Nah, persoalan Dokter Piprim ini sebenarnya sudah sangat panjang sekali, Bang Bahar. Itu sejak kita Kongres Ilmu Kesehatan Anak di Semarang pada akhir bulan September 2024. Jadi ini bukan semata-mata langsung di ujungnya ada masalah dengan Dokter Piprim, tidak. Jadi ini masalah awalnya itu pada waktu kita menyelenggarakan kongres, di situ ada semacam keinginan pemerintah agar kolegiumnya yang ada di IDAI itu, di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga IDAI itu bergabung saja dengan yang kolegium yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan. Nah, pada waktu itu kita kongres, kita sebenarnya konteksnya begini, IDAI itu tidak mau ikut campur dengan urusan itu. Karena itu kan independensinya kolegium. Kalau di dalam ADART kita juga kolegium itu independen di dalam mengambil keputusannya. Sehingga pada waktu itu rapat kolegium, terpilihlah ketuanya, yaitu Prof. Aryono. Sedangkan Dr. Piprim terpilih juga di kongres sebagai ketua umum. Nah, amanah kongresnya salah satunya adalah IDAI harus menjaga independensi kolegium. Nah, kemudian setelah kongres itu pelantikan, ternyata pada saat kongres itu, pada saat yang bersamaan, pemerintah juga membuat kolegium yang bentukan Menteri Kesehatan ya. Itu tanggalnya persis sama itu. Kalau kita lihat tanggal pemilihan ketua kolegium kesehatan yang waktu itu yang terpilih adalah Dr. Safira yang kurang lebih dipilih oleh 120 orang itu kita nggak tahu siapa yang memilih karena pada saat yang bersamaan kita juga sedang kongres kan seperti itu. Jadi kita nggak tahu siapa yang sebenarnya yang memilih Dr. Safira sebagai ketua kolegium persinya bentukannya Menteri Kesehatan. Nah, dalam perjalanan waktu terjadi gesekan antara kita Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia dengan kolegium yang dibentuk Kementerian Kesehatan. Nah, dari Kolegium Kementerian Kesehatan itu, Kolegium KKA namanya, Kolegium Kesehatan Anak, itu ingin kegiatan yang selama ini dikerjakan oleh Kolegiumnya Ilmu Kesehatan Indonesia yang ada bersama IDAI itu dikerjakan oleh KKA. Pada waktu itu kan kita berharap ingin ada aturan-aturan yang jelas terlebih dahulu dan kita tetap bertahap dengan kolegium kita. Sempat akhirnya di bulan Desember itu kegiatannya sempat diselenggarakan, itu yang terakhir lah yang diselenggarakan oleh Kolegium Ilmu Kesehatan Anak dan itu waktu itu kita gratiskan biaya untuk ujian kompetensi. Nah, karena IDAI ini bandel, istilahnya dalam konteks ini tanda kutip ya bandel menurut pemerintah, maka satu persatu itu pengurus intinya mulai diancam ya dengan berbagai macam ancaman ya, seperti terutama soal mutasi. Intimidasi, maksudnya diintimidasi. Ya, diintimidasi. Kalau misalnya nggak mau juga nurut ini, maka para orang-orang yang vokal ini itu akan dimutasi. Nah, ternyata terbukti beberapa orang akhirnya agak berkurang ya tensinya untuk mempertahankan amanah kongres itu. Nah, yang pertama sekali itu yang dimutasi itu ada 2 orang.
di bulan Desember 2024, yaitu Dr. Fitri Hartanto dan Dr. Hikari Ambarasakti. Nah, Dr. Fitri Hartanto ini adalah Ketua Unit Kerja Koordinasi Tumbuh Kembang. Nah, sebelumnya beliau adalah Ketua IDAI Cabang Jawa Tengah. Kemudian Dr. Hikari itu adalah Sekretaris Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, kalau Dr. Fitri itu sebenarnya satu-satunya dokter ahli tumbuh kembang anak yang dipindahkan dari Rumah Sakit Karyadi ke Rumah Sakit Sarjito. Nah, ini menurut kita juga aneh sekali kalau konteksnya alasannya pemerataan ya. Kenapa di tempat yang hanya satu-satunya dipindahkan ke tempat yang sudah banyak ahlinya gitu. Ya. Kemudian Dr. Hikari itu dipindahkan dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ke Rumah Sakit Anak Bunda Harapan Kita. Walaupun sama-sama di Jakarta, tapi kan berbeda pada saat itu konteksnya bahwa Dr. Hikari kan juga seorang dokter pendidik klinis. Dr. Fitri Hartanto juga dokter pendidik klinis. Sehingga bukan hanya pasien yang terganggu, tapi juga anak didik dalam proses pendidikan. Nah, ini pada waktu itu kita ingin ini kita angkat, cuma ternyata Dr. Fitri sama Dr. Hikari khawatir ada ancaman juga ya, seperti katanya ada STR dicabut. Nah, kalau seperti itu kan kita akhirnya mengatur strategi kembali, tapi kita tetap tidak mau merubah hasil amanah kongres kita itu. Lalu berlanjut di bulan 2. Di bulan 2 itu sudah ada ancaman ya ke Dr. Piprim sebagai ketua umum. Kepada saya pun sebenarnya sudah ada ancaman. Saya pernah dipanggil di bulan 2 itu oleh Direktur Rumah Sakit Adam Malik Medan bahwa persoalan kolegium itu intinya kalau bisa ikutlah sama pemerintah begitu ya. Nah, kita tetap bertahan. Nah, terbukti pada waktu bulan April itu keluar SK mutasi dari Dr. Piprim dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ke Rumah Sakit Fatmawati. Nah, saya sebagai Ketua UKK Kardiologi waktu itu memberikan komentar testimoni bahwa banyak dampak buruk akibat pemindahan tugas Dr. Piprim dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ke Rumah Sakit Fatmawati. Tapi bukannya malah pemerintah mau mendengar masukan saya, malah saya yang diberhentikan dari Rumah Sakit Adam Malik pada waktu itu ya. Jadi saya diberhentikannya itu suratnya tertanggal 30 April 2025, tapi saya terima di tanggal 2 Mei di Hari Pendidikan. Nah, jadi saya bayangkan itu di Hari Pendidikan pun akhirnya saya diberhentikan gitu. Nah, ini ternyata akhirnya saya dengan Dr. Piprim sepakat kita melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan ke PT UN ya. Nah, proses ini masih berlangsung terus. Memang di PT UN kita dinyatakan kalah, tapi kita banding karena ada banyak faktor yang kita anggap hakim tidak melihat keadilan yang sifatnya substantif, sehingga kita berharap ada keadilan yang lebih tinggi lagi kita ajukan di PT TUN. Bahkan kalau perlu kalau memang tidak ada keadilan itu kita akan maju sampai ke kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, ini yang di sini lucunya Bang Bahar, proses ini masih berlangsung, tapi tiba-tiba tanggal 2 Februari Menteri mengeluarkan surat keputusan pemberhentian Dr. Piprim dengan alasan tidak masuk kerja 28 hari sesuai dengan aturan ASN. Kita melihat ada kejanggalan juga lagi di sini. Karena apa? Karena terbitnya surat keputusan pemberhentian Dr. Piprim itu adalah 2 hari setelah amar putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau Menteri Kesehatan menyatakan tidak ada hubungan dan segala macamnya, sebenarnya logika yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat, kenapa nggak menunggu putusan yang inkrah terkait dengan gugatan kita yang saat ini sedang di PT TUN ya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sudah ujung-ujungnya mengeluarkan surat pemberhentian. Ini kan suatu hal yang menurut saya ada ketidaksabaran pemerintah juga untuk Kementerian Kesehatan terutama agar ini segera Dr. Piprim diberhentikan. Coba bayangkan dampaknya seandainya ya, walaupun kita tahu kita ini tidak bagian dari kekuasaan, walaupun kemungkinannya kecil, tapi seandainya kemungkinan kecil itu terjadi, Dr. Piprim menang di PT TUN, surat mutasinya dinyatakan batal. Toh bagaimana dengan SK pemberhentian dia sebagai ASN? Kan ini hal yang menurut saya masyarakat harus paham situasinya, bahwa ini tidak semata-mata dianggap sebagai hukuman pelanggaran disiplin berat begitu.
Bang Bahar. Sahabat Era Channel, tadi kita sudah mendengar dengan jelas apa yang menjadi latar belakang sebetulnya pemecatan seorang ASN yang bernama Dr. Pimprin Yanuarsa, seorang ahli jantung anak. Kita akan tanyakan kepada Dr. Rizky. Dr. Rizky, apa sih landasannya, apa sih latar belakangnya, kenapa pemerintah terutama Menteri Gunadi Sadikin ini kelihatannya ngotot tuh untuk memberhentikan dokter Pimprin, sepertinya jadi personal, padahal sebetulnya jangan-jangan bukan personal, tapi jangan-jangan ada faktor tadi yang disampaikan tentang kolegium itu. Bagaimana sih sebenarnya tentang kolegium ini dan apa dampaknya kalau IDAI mengikuti kolegium yang dibuat oleh pemerintah? Bahkan kita juga tahu mendengar bahwa ada namanya kolegium idol gitu ya. Ya, Profesor Zainal Mutakin pernah menceritakan di RH Channel ini tentang kolegium idol itu ya, idol gitu, idol apa idol. Silakan Dr. Rizky. Ya, soal kolegium ini sebenarnya sebelum adanya Undang-Undang 17 2023, kita sebenarnya dari awal juga memang sudah menolak definisi kolegium itu sendiri ya, menurut versi pemerintah di dalam undang-undang itu, dan ternyata terbukti itu dikoreksi oleh amar putusan Mahkamah Konstitusi ya, yang menyebut kolegium itu harus independen dan dia merupakan unsur keanggotaan konsil. Kalau kita lihat amar putusan Mahkamah Konstitusi itu kan sebenarnya mengembalikan juga kembali kepada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran, tentang apa itu kolegium, independensi kolegium. Jadi kita memahami kolegium ini bukan semata-mata memahami kolegium ini nantinya tidak bisa tidak bisa tersentuh oleh apapun gitu ya di dalam hal pengambilan keputusan. Tidak begitu. Kolegium itu di dalam pemahaman kita, karena ini sejarah kolegium juga cukup panjang, itu adalah tempat berkumpulnya para ahli dan juga guru besar, terutama pakar-pakar ya. Tidak semua juga bisa berkumpul di situ. Itu ada hal yang memang untuk menjaga agar ilmu itu berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu itu sendiri. Tidak boleh diintervensi oleh apapun. Misalnya contohnya adanya keinginan-keinginan dari politik, kepentingan politik, adanya keinginan-keinginan dari kekuasaan yang menginginkan, misalnya salah satunya adalah percepatan, ya kan, percepatan tanpa memenuhi standar, misalnya standar yang memang sudah berlaku di dunia. Misalnya contohnya ya, kalau kolegium itu memang sudah menyatakan bahwa untuk pendidikan dokter anak itu harus 4 tahun, maka itu nggak bisa ditawar jadi 1 tahun gitu. Oleh karena kepentingan jumlah yang kita harapkan nanti bisa produksinya lebih cepat. Itu contoh nyatanya seperti itu. Atau mungkin ada beberapa prosedur yang memang sudah itu terstandar. Macam saya ini dokter ahli jantung anak, itu memang standarnya untuk dokter ahli jantung anak. Nggak bisa diturunkan ke dokter jantung umum ataupun ke dokter anak yang umum. Memang itulah tugasnya kolegium. Tugasnya kolegium itu di situ, menjaga standar itu, menjaga mutu supaya pelayanan itu nantinya untuk kepentingan masyarakat ya, bukan untuk kepentingan yang seperti ini yang didesas-desuskan itu untuk kepentingan elit-elit kedokteran itu sendiri. Tidak seperti itu sebenarnya. Yang selama ini kita lakukan itu, yang kolegium lakukan itu adalah menjaga mutu itu, menjaga standar itu untuk kepentingan masyarakat. Nah, dan mungkin masyarakat sulit memahaminya oleh karena mungkin ini hal yang sesuatu yang memang tidak begitu nyata langsung berdampak. Tapi kita punya satu keyakinan kalau kolegium ini nanti di bawah pemerintah dan itu dikendalikan oleh pemerintah lewat Menteri Kesehatan, itu akan bisa berdampak buruk terhadap standar-standar yang sudah kita jaga selama ini. Nah, standar-standar itulah yang kita harapkan tetap berusaha untuk supaya masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan terbaiknya nantinya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kolegium itu terdiri dari orang-orang bebas
yang Iya, mempunyai kemampuan, guru besar, orang-orang yang guru besar. dan kemudian juga mereka itu membuat standar pendidikan, standar pelayanan, standar pendidikan terhadap bagaimana seorang bisa menjadi dokter yang baik, Ya, jantung yang baik, berapa tahun, di mana tempatnya, bagaimana evaluasinya, kapan ujiannya. Jadi itu betul-betul independen, tidak bisa dipengaruhi. Oh, pengen-pengen ada yang cepat, dokter jantung anak cepat-cepat, sekian jumlahnya, kan tidak bisa nggak begitu. bisa. Iya, benar. Jadi memang kolegium itu fungsinya di situ, dia menjaga itu. Jadi tidak boleh ada kepentingan yang lain. Kalau memang konteksnya kita ingin membantu pemerintah, itu yang mungkin perlu dibicarakan tanpa harus menurunkan standar-standar itu. Oke. Bukan berarti Sekarang, kita anti pemerintah, tidak begitu ya. Nah, selama ya, ini kan yang sering terjadi kan dianggap ini orang-orang kedokteran ini nggak bisa diatur ya, begitu segala macam. Nggak begitu. Kita niatnya untuk jadi oleh karena itu negara mau mengatur, tapi negara mengatur juga harus paham sistem. Tidak bisa mengatur tanpa pemahaman tentang sistem pendidikan sendiri. Kan pendidikan itu adalah belajar ya, menyastikan bahwa ada kultur belajarnya, ada empoweringnya, ada aturannya, ada segala macam, baru pendidikan itu bisa menghasilkan dokter yang menyebabkan keamanan dan keselamatan pada pasien. Ini kembali kepada biar teman-teman kita, sahabat kita Era Channel tahu, berapa sih jumlah dokter jantung anak di Indonesia sekarang, dan kira-kira apa sih masalah jantung anak yang kita hadapi, dan kenapa penting sekali kolegium tadi itu tidak diintervensi, tapi melakukan sesuatu dengan standar-standar yang disepakati. Bukan hanya standar di nasional, tetapi juga tentu saja standar regional dan nasional. Karena Ikatan Dokter Anak Indonesia juga bergabung dengan dokter-dokter di dunia. Silakan Dokter Ki. Iya, kalau dokter jantung anak yang kita ya dari IDAI itu jumlah anggota saya 70 orang sekarang ini. 70 orang se-Indonesia. Ya, mungkin ada dokter jantung anak juga yang dari dokter jantung yang dia belajar anak ya, ada juga. Itu mungkin jumlahnya sekitar, mungkin saya nggak tahu pasti, tapi sekitar 40-an mungkin, sekitar itu. Bentar ini Kalau masalah aja di sini. jantung, tingkat masalah kesehatan jantung anak di Indonesia itu berapa besarnya masalahnya? Gimana, Bang? Tadi kan jumlah dokter anaknya sekitar 70 yang jantung anak. Dokter anaknya kita ada 5.000 lebih dokter anak. Dokter jantung anak itu jumlahnya 70. 70 ya. Sementara besar masalah kesehatan jantung. Oke. Di jantung Nah, ini masalah ini sudah pernah kita paparkan di tahun 2022 pertama kali waktu saya jadi ketua OKK. Itu langsung saya paparkan ke depan Pak Menteri Kesehatan, Pak BGS. Kita paparkan pada waktu itu masalahnya seperti apa, bebannya seperti apa. Ya, waktu itu jumlah kita bahkan waktu itu lebih sedikit lagi tahun 2022 itu ya. Nah, sekarang sudah meningkat. Masalahnya pertama saya bilang kita menangani yang namanya penyakit jantung bawaan. Ada juga namanya penyakit jantung didapat pada anak. Tapi penyakit jantung bawaan ini yang mendominasi. Berapa jumlahnya untuk Indonesia, angkanya memang belum ada. Tapi kalau angka dunia, 1 dari 100 anak, satu dari 100 bayi yang baru lahir itu pasti mengalami namanya penyakit jantung bawaan. Jadi bisa diperkirakan dari angka global itu, maka per tahun dengan angka kelahiran kita mungkin 5 juta per tahunnya, berarti sekitar 50.000. 50.000 bayi lahir setiap tahun dengan penyakit jantung bawaan. Nah, dari 50.000 itu sebenarnya kalau kita pakai data global lagi, itu sekitar 20-25% itu mengalami yang namanya penyakit jantung bawaan kritis. Nah, berarti sekitar 12.000 setiap tahunnya. Bayangkan dengan jumlah yang mungkin 70 orang itu menangani 12.000. Itu kan terlalu besar ya, berarti satu dokter anak jantung anak itu harus menangani sekian berapa itu 1 tahun. Belum lagi kalau kita angkanya anak itu usianya dari 0 sampai 18 tahun. Begitu banyak kasus yang harus kita tangani. Nah, jumlahnya memang sedikit, tapi untuk memproduksinya juga perlu kehati-hatian.
nggak bisa kita seperti turunkan standarnya dengan misalnya dokter ahli jantung anak cukup 6 bulan saja misalnya ya, kan lama pendidikannya 2 tahun misalnya. Atau seksi cesaria suruh dokter umum yang mengerjakan. Itu nggak misalnya seperti itu tuh nggak bisa, karena di standar global itu dokter ahli jantung anak itu minimal belajar 2 tahun, bahkan Amerika menerapkan 3 tahun itu untuk menjadi ahli jantung anak, beda-beda mungkin ya, tapi kita pakai yang 2 tahun. Nah, jadi dengan selama 2 tahun itu kita harapkan si dokter ahli jantung anak bisa menangani anak-anak dengan penyakit jantung bawaan itu. Dan ini pun sebenarnya belakangan ini produksinya meningkat karena jumlah senternya bertambah. Yang dulunya cuma 1 hanya ada di Jakarta, sekarang ada di Surabaya, ada di Bandung, dan ada di Yogyakarta. Artinya ada upaya untuk meningkatkan jumlah. Dan itu dilakukan oleh kolegium. Kolegium menentukan standarnya supaya jangan sampai standar itu turun. Jadi kita upayakan standar itu terjaga. Nah, itu ada di kolegium kita, Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia. Dijagalah standar itu, ya kan? Nah, untuk mengurangi menambah jumlah lagi, kuotanya bisa kita tingkatkan. Bisa seperti itu. Tapi kalau menurunkan standar itu yang kita tidak setuju ya. Tapi kalau mungkin kuotanya ditingkatkan, mungkin bisa negosiasikan. Misalnya selama ini mungkin ada kesepakatan satu dosen dengan 3 peserta didik ya. Mungkin bisa 1 dosen 5 peserta didik. Oke, Nah, jadi dengan demikian kita harapkan meningkatlah jumlahnya di kemudian hari. Jadi dibutuhkan standar dosennya, Iya. tempatnya untuk bisa menjadikan ada penambahan dokter jantung anak ini. Dan saat ini standar tempat itu pun, standar tempat pendidikan itu ada standarnya betul, nggak bisa dibuka sembarangan di berbagai tempat. Nah, ini yang kita juga sesalkan kalau hal seperti ini terjadi ya saat ini kan. Itulah tugas dibuka pendidikan spesialis, subspesialis, hospital base maupun university base dibuka di mana-mana di rumah sakit daerah, seperti buka warung kopi saya bilang, dibuka di mana-mana. Betul Rizky, jadi tugas kolegium itu adalah menjaga mutu dan marwah profesi itu sendiri, dan itu yang diperjuangkan oleh Dr. Pimprim. Betul, itu yang kita perjuangkan. Ya, dan termasuk Dr. Pimprim sebagai ketua IDAI. Beliau sebagai ketua IDAI mempertahankan marwah profesi melalui adanya standar-standar dalam kolegium yang benar, bukan kolegium idol yang tadi pada waktu Dr. Safira terpilih, sementara IDAI sedang melakukan kongres, sehingga 120 orang itu tidak diketahui siapa sih memilih Dr. Safira tadi gitu. Sementara di IDAI ketua kolegiumnya adalah Ketua kolegiumnya terpilih oleh forum yang ada di kongres itu sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Itu adalah pertama para guru besar, yang kedua para ketua program studi yang ada pendidikan dokter anaknya, yang ketiga para ketua departemen ilmu kesehatan anak yang ada pendidikan dokter spesialis anaknya. Itu mereka berkumpul. Jadi artinya di dalam kolegium IDAI tadi, biar masyarakat paham, biar sahabat era paham, di kolegium yang dibuat IDAI itu terdiri berbagai pemangku kepentingan, yaitu guru besar, tenaga pengajar, dan termasuk juga di orang-orang yang bekerja di berbagai fakultas kedokteran. Sementara di kolegium yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan yang sudah dibatalkan seharusnya oleh MK tadi, itu dibentuk lewat kolegium idol tadi, ya kan? Pemilihannya lewat, kita menyebutnya kolegium idol ya, tapi aslinya kolegium kesehatan anak gitu ya. Iya. Nama resmi mereka. Bagaimana pemilihannya itu? Bagaimana mekanismenya? Mekanisme kolegium idol itu bagaimana waktu itu? Nah, pada waktu itu kan bersamaan itu. Ya. Bersamaan dengan pemilihan ketua kolegium yang diselenggarakan kongres kita gitu ya. Waktunya beda-beda berapa jam aja saya kurang tepat. Tapi yang jelas waktu itu ada yang memilih sekitar 120 orang yang kita tidak tahu itu siapa. Memilih Dr. Safira sebagai ketua kolegium. Waktu itu ada beberapa calon memang, tapi yang paling tinggi memang suaranya di situ Dr. Safira. Bisa dilihat di websitenya Kemenkes soal itu. Sementara kita pada saat itu juga sedang kongres, jadi kita tidak tahu 120 orang itu.
Bahkan kalau kita lihat katanya harus anggota IDAI berhak semua punya suara. Katanya kan semua dokter anak punya hak suara untuk memilih ketua kolegium. 120 itu terlalu kecil, itu di bawah 2%, yang angka dokter anak itu 5.000 lebih. Dan juga sebetulnya pemilihan daripada kolegium itu kan tidak bisa seperti pemilihan Tidak bisa seperti itu. tidak bisa partai politik kan, itu kan Nggak bisa. Jadi proses demokrasi seperti itu nggak bisa untuk pemilihan ketua kolegium. ya. Karena kan nggak semua yang kita bilang pakar pendidikan tidak semua dokter anak itu dianggap pakar di bidang pendidikan dokter anak. Ya. Nggak bisa kita anggap seperti itu. Kita kembali kepada Dr. Pimprim. Jadi Dr. Pimprim itu sebagai ketua IDAI berlaku teguh terhadap prinsip-prinsip kemandirian daripada kolegium, dan bukan hanya, saya kira bukan hanya IDAI, tapi seluruh dokter Indonesia, ya, sehingga kemudian akhirnya memajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dan alhamdulillah konstitusi telah memutuskan bahwa kolegium itu harus independen. Betul? Harus independen, dan Dr. Pimprim kan pada waktu sidang Mahkamah Konstitusi kan sebagai salah satu saksi yang dihadirkan. Ya, betul juga. Dari berbagai dari aliansi, kita dari aliansi juga dihadirkan. Ada Prof. Menaldi, ada Prof. Zainal Mutakin, ada Prof. Johansa, ya kan, Prof. Johansa. Jadi sekali lagi, Rizky, yang kita perlu sampaikan kepada, kenapa kita harus menggeruduk RH Channel sekarang ini, adalah untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa, kepada sahabat RH Channel, bahwa pemberhentian sebagai ASN Dr. Pimprin oleh Gunadi Sadikin dari Kesehatan itu sesuatu yang kemudian tidak pada tempatnya, dan itu telah dilakukan berbagai upaya menyampaikan pendapat baik oleh Aliansi Ketahanan Kesehatan Bangsa, oleh ILUNI FKUI, oleh Kagama, dan saya kira banyak komponen lain termasuk IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, yang insya Allah dalam beberapa hari ini akan menyampaikan pendapatnya. Kapan tuh, Gi? Hari Senin rencananya kita akan berkumpul, Senin Ba'da Asyar. Kita akan berkumpul untuk menyampaikan sikap kita untuk seluruh Indonesia, karena ini kita lakukan karena ada isu yang menurut kita juga tidak nyaman, ya, yang menyatakan bahwa ini Dr. Pimprim hanya memanfaatkan organisasi untuk kepentingan pribadi, katanya seperti itu. Oh iya. Karena itu kita perlu mengcounter isu itu bukan dengan membantah saja, tapi menunjukkan suatu sikap yang lebih jelas lagi secara bersama-sama. Baik, Dr. Rizky. Jadi sahabat RH Channel, bahwa kejadian yang terjadi pada profesi mulia, yaitu seorang Dr. Pimprin, ahli kesehatan jantung anak yang langka, dan kemudian diberhentikan sebagai ASN karena adanya perbedaan-perbedaan pandangan, sementara kita tahu bahwa sedang berproses. Oleh karena itu, banyak pihak yang telah menyampaikan keprihatinan dan menyampaikan surat juga kepada Presiden tentang hal tersebut. Salah satunya adalah Aliansi Ketahanan Kesehatan Bangsa, dan kemudian juga dari ILUNI FKUI dan Kagama, dan nanti kita akan tentu saja akan juga netizen di mana-mana juga telah menyampaikan pendapatnya terhadap apa yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan Gunadi Sadikin terhadap kekuasaannya, yang terkesan kekuasaan itu tidak diletakkan atau dipakai dengan sebaik-baiknya, bahkan mengabaikan proses-proses peradilan yang sudah berjalan, dan bahkan terkesan mengabaikan keputusan dari Mahkamah Konstitusi sendiri, karena Dr. Pimprin itu sebenarnya pada dasarnya dipindahkan adalah karena latar belakangnya adalah masalah kolegium, yang kemudian satu kolegium yang harusnya independen, satunya kolegium yang di bawah Kementerian Kesehatan yang syarat dengan kepentingan-kepentingan. Saya kira gitu, Dr. Rizky. Silakan, ada yang mau disampaikan untuk acara hari Senin, silakan. Ya, saya sih berharap ini apa yang kita lakukan bersama ini benar-benar didengar oleh Presiden Prabowo Subianto, agar polemik ini tidak terus berkepanjangan, karena ini sudah cukup lama sebenarnya. Jadi tidak ujuk-ujuk soal pemberhentian Dr. Pimprin. Sebenarnya kasus ini sudah lebih dari 1 tahun. Mau sampai kapan kita berseteru terus seperti ini antara organisasi profesi dengan Kementerian Kesehatan?
Saya rasa ini tidak baik buat kita dan juga terutama buat masyarakat kita, dibumbui dengan polemik-polemik seperti ini. Sebenarnya pun kita tidak menginginkan. Dulu pun kita sudah menginginkan oleh DPR Komisi 9 agar kita dimediasi, tapi sampai sekarang itu tidak ditindaklanjuti mediasi kita dengan Landasannya kan sebetulnya, Dr. Riki, landasannya adalah undang-undang Omnibus Law. Undang-undang Omnibus Law itulah yang menjadi latar belakangnya sebetulnya, di mana otoritas dari para Menteri Kesehatan itu luar biasa, sehingga bukan transformasi yang terjadi, tapi yang kita lihat adalah pencaplokan kekuasaan terhadap salah satunya adalah independensi daripada kolegium yang mengurus dengan benar, dengan baik, dan kolegium yang sudah diakui juga oleh berbagai pihak. Dan coba lihat sudah berapa banyak dokter-dokter yang dihasilkan oleh kolegium-kolegium yang berjalan, yang sudah bersebar di seluruh Indonesia. Ya, jadi proses ini yang memang harus dihentikan, dan menghentikannya tentu saja adalah dengan melihat apa yang disampaikan oleh aliansi, disampaikan yang lain, bahwa penyebabnya adalah arogansi ini harus di stop, dan collateral damage yang terjadi akibat undang-undang yang kemudian penuh dengan otoritarian di dalam urusan kolegium ini segera mungkin dapat dihentikan. Demikian sahabat RH Channel yang bisa disampaikan. Kita akan ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal pemecatan yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan terhadap salah satu ASN yang mempunyai profesi mulia, yaitu Dr. Pimprin. Saya kira kita mengenal Dr. Pimprin adalah seorang ahli dokter anak, ahli penyakit jantung anak, dan beliau kemudian juga selain berprofesi sebagai ahli jantung anak, juga beliau memegang mandat menjadi ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dan karena pekerjaan beliau dan tanggung jawab beliau berseberangan dengan Menteri Kesehatan. Jadi Menteri Kesehatan melalui kolegium. Jadi nanti kita akan ceritakan kembali apa itu kolegium. Tetapi kolegium itu kemudian menyebabkan Pak atau Dr. Pimprin Yanuarso tadi kemudian dimutasi ke Rumah Sakit Fatmawati. Namun tentu saja di Rumah Sakit Fatmawati itu tidak memenuhi syarat-syarat agar beliau bisa bekerja dengan baik sebagai seorang guru, seorang dosen, seorang pengajar atau pengajar yang bukan saja mengurus pasien-pasien, tetapi juga mengajarkan kepada dokter-dokter anak agar dokter anak tersebut mampu memberikan pertolongan kepada anak-anak yang mengalami kelainan jantungnya di seluruh Indonesia. Dan ini juga terjadi pada Dr. Rizky. Jadi sebagai seorang ASN, beliau dipecat oleh Menteri Kesehatan. Oleh karena itu, sahabat RH, hal tersebut dianggap sebagai suatu hal yang tidak pas karena berbagai sebab. Salah satu adalah karena telah keluarnya hasil dari Mahkamah Konstitusi dalam hal kolegium tadi, bahwa kolegium yang dibuat oleh Menteri Kesehatan berdasarkan undang-undang yang ada itu tidak tepat, dan kolegium itu, dan disitulah sebenarnya masalah utamanya Dr. Pimprin, bukan karena dia dokter jantung, bukan karena dia di Fatmawati, tapi karena kolegium yang dia pimpin sebagai dokter anak itu melawan apa yang disebut dengan kolegium dibuat oleh Menteri Kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Omnibus Law, yang undang-undang itu tentang kolegium itu telah kemudian dilakukan telah disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa kolegium itu harus independen. Jadi berdasarkan itu tidak tepatlah kalau
Menteri Kesehatan itu melakukan mengabaikan apa yang menjadi kepatutan seorang pejabat publik dalam hal melakukan atau dalam hal memecat seorang ASN yang tenaganya dibutuhkan. Dan kalau kita lihat di berbagai media sosial, Dr. Pimprin menyesalkan beliau tidak bisa lagi bekerja, dan tentu saja beliau hanya bekerja di rumah sakit swasta, dan sebagai ASN beliau juga mempunyai kegiatan-kegiatan mengajar dan yang lain-lain. Oleh karena itu berbagai pihak telah menyatakan sikapnya dan bahkan menyampaikan kepada Presiden. Salah satunya adalah dari Aliansi Ketahanan Kesehatan Bangsa. Aliansi Ketahanan Bangsa itu menyatakan sikap tegas mengutuk tindakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang memecat dan sebelumnya memaksakan mutasi terhadap Dr. Pimpin Batsara Yuna Yanuarso, spesialis anak konsultan, dengan alasan dinilai dibuat-buat syarat kepentingan kekuasaan. Oleh karena itu, kami dari Aliansi Ketahanan Kesehatan Bangsa menilai tindakan tersebut bukan sekedar persoalan administratif kepegawaian, melainkan cerminan watak kekuasaan yang mengabaikan prinsip negara hukum dan etika demokrasi. Dr. Pimpin, sahabat RH, adalah seorang dokter spesialis jantung anak yang jumlah spesialis ini sangat langka di Indonesia. Selama puluhan tahun ia menjalankan pengabdian ini dengan tulus, ikhlas, tanpa cacat. Beliau sangat diapresiasi oleh pasien, mahasiswa, dan koleganya. Saat bersamaan beliau dikenal sebagai sosok yang kritis terhadap sejumlah kebijakan Menteri Kesehatan yang dianggap tidak rasional dan berpotensi merusak tata kelola sistem kesehatan. Sikap kritis dalam negara demokrasi adalah bahagian dari kebebasan akademik dan tanggung jawab etik profesi, bukan alasan untuk dibungkam melalui mutasi dan pemberhentian. Oleh karena itu, Aliansi Ketahanan Kesehatan Bangsa lebih jauh, ini bukan pertama kali Menteri Kesehatan menunjukkan sikap arogan yang dibungkus dengan dalih administratif. Sebelumnya telah terdapat sejumlah guru besar dan dokter yang diberhentikan atau dimutasi karena memiliki pendapat berbeda atau bersikap kritis terhadap kebijakan yang diambil. Contohnya Dr. Agung, ya, nanti kita bisa cerita teman sejawat kita Dr. Agung. Pada ini, pola ini menunjukkan kecenderungan represif terhadap perbedaan pandangan. Indonesia adalah negara demokrasi, di mana perbedaan pendapat hangat dihargai, diuji secara ilmiah, dan diperdebatkan secara terbuka, bukan dikunci melalui pemecatan dan mutasi. Menggunakan kewenangan administratif, menggunakan kewenangan administratif untuk membungkam kritik bukanlah praktek kepemimpinan demokratis. Itu adalah tangan besi dalam birokrasi. Oleh karena itu, Aliansi Ketahanan Kesehatan Bangsa secara serius menyoroti beberapa hal prinsip. Satu, adanya pengabaian proses peradilan atau due process of law. Mutasi Dr. Pimpin sedang disekentakan melalui mekanisme PT-UN, berlanjut ke PT-TUN, dan bahkan direncanakan kasasi. Dalam situasi perkara yang belum inkrah, penerbitan pemberhentian ASN menunjukkan tindakan yang tidak mencerminkan kehati-hatian administratif. Dalam negara hukum, pejabat publik wajib menahan diri dari tindakan lanjutan yang berpotensi menimbulkan irreparable harm sebelum ada kepastian hukum final. Memaksakan keputusan saat proses hukum berjalan, memberikan kesan mengunci keadaan demi kepentingan eksekutif. Yang kedua, secara serius kami dari Aliansi menyoroti sikap terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah nomor 11 telah dipahami luas, menegaskan bahwa kolegium harus independen dan penetapannya berada pada level presiden, bukan sekedar keputusan menteri. Bila setelah rambu konstitusi itu pemerintah tetap
mempertahankan pola kolegium yang dibentuk dan dikendalikan melalui kepatuhan menteri, maka ini bukan lagi sekadar perbedaan tafsir teknis, melainkan potensi pengabaian terhadap spirit konstitusi. Independensi, standar kompetensi dan pendidikan kedokteran tidak boleh tunduk pada selera kekuasaan. Kemandirian kolegium itu yang diperjuangkan dan dipertahankan oleh Dr. Pimprin, dan kemandirian kolegium ini didukung dan dikuatkan oleh keputusan MK, sehingga sikap gegabah Menteri Kesehatan memecat Dr. Pimprin karena sikap kritisnya terhadap kolegium yang saat ini telah dipolitisasi dapat ditafsirkan sebagai perlawanan Menteri Kesehatan terhadap keputusan MK. Ketiga, pernyataan publik yang dipersoalkan faktanya. Pernyataan tidak ada dokter jantung anak di RS Fatmawati yang telah dijadikan alasan Menteri Kesehatan memutasi Dr. Pimprin perlu dipertanyakan kebenarannya. Ini hal tidak tepat. Faktanya, Rumah Sakit Fatmawati memiliki sejumlah dokter jantung anak. Pernyataan keliru dari seorang Menteri Kesehatan berdampak luas, merusak kepercayaan publik, merendahkan tenaga medis, menciptakan disinformasi, dan berpotensi menjadi dasar kebijakan yang tidak berbasis data. Simpulan dan tuntutan. Masalah utama yang kami soroti dari Aliansi Kesehatan Ketahanan Bangsa bukan semata kebijakan yang tidak populer, melainkan pola kepemimpinan yang menunjukkan kecenderungan. Satu, menabrak proses peradilan. Yang kedua, mengabaikan putusan konstitusional, melemahkan independensi profesi, dan menggunakan kewenangan administratif untuk membungkam kritik. Dalam negara hukum dan demokrasi, ini adalah sinyal bahaya. Oleh karena itu, kami meminta dengan hormat demi kesehatan rakyat kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, selaku pemegang mandat eksekutif tertinggi, untuk mengambil tindakan tegas demi memulihkan kepatuhan pada hukum, menjaga marwah konstitusi, dan memastikan praktek demokrasi yang sehat dalam tata kelola kesehatan. Opsi paling terang dan konstitusional adalah memberhentikan Budi Gunadisadikin dari jabatan Menteri Kesehatan. Langkah tersebut diperlukan untuk memulihkan integritas tata kelola kesehatan, menjamin penghormatan terhadap proses hukum, melindungi kebebasan akademik dan profesional, serta memastikan sistem layanan kesehatan nasional tidak dikelola dengan pendekatan represif terhadap perbedaan pendapat. Ini adalah pernyataan dari Aliansi Ketahanan Kesehatan Bangsa yang disampaikan pada 17 Februari. Tentu saja disampaikan dengan hormat kepada Presiden Prabowo Subianto agar apa yang menjadi citra daripada kabinet yang beliau buat tidak citra yang kemudian tidak pas dengan apa yang dilakukan oleh Menteri Gunadisadikin. Surat ini disampaikan ditandatangani oleh Aliansi Ketahanan Kesehatan Bangsa atas nama dari Profesor Dr. Johan Samarzuki, spesialis bedah, kemudian ada Profesor Dr. Sukman Tulus, kemudian ada Profesor Dr. Menaldi Rasmin, dan banyak lagi dokter, dan kemudian teman-teman sahabat RH, sebenarnya bukan hanya dari Aliansi Ketahanan Kesehatan Bangsa, tetapi juga ada beberapa pihak yang telah menyampaikan keprihatinannya terhadap apa yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan terhadap Dr. Pimprin. Satu perlu kami sampaikan di sini juga disampaikan oleh sikap Ilyuni pada tanggal 18 Februari. Jadi tanggal 17 Februari itu dari Aliansi Ketahanan Kesehatan Bangsa. Kemudian 18 Februari dari pernyataan sikap Ilyuni Fakultas Kedokteran Indonesia yang berisi sama, yaitu pernyataan sikap di keluarga alumni Gajah Mada Kedokteran. Ini disampaikan pada tanggal 19 Februari. Ya, 19 Februari yang pada dasarnya isinya sama. Kami berdiri bersama setiap alumni dan sejawat yang berjuang menjaga integritas keilmuan demi keselamatan pasien dan masa depan kesehatan bangsa Indonesia. Ilmu FKUI berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini dan memastikan bahwa setiap alumni kami mendapatkan perlindungan hukum serta hak untuk bersuara demi perbaikan sistem kesehatan nasional. Kedokteran adalah profesi mulia dan marwahnya harus kita jaga bersama.
Ini disampaikan oleh pengurus pusat Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran, ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum pada tanggal 18 Februari 2026. Dan bukan hanya itu, ada juga pernyataan keprihatinan dari keluarga alumni Gajah Mada Kedokteran. Ini disampaikan pada tanggal 19 Februari. Ya, 19 Februari yang pada dasarnya isinya sama. Kagamadok UGM berkomitmen untuk terus mengawal tegaknya keadilan dan memastikan marwah profesi kedokteran tetap terjaga demi keselamatan bangsa. Dan kritik terhadap pola kepemimpinan represif yang dilakukan oleh Menteri Gunadi Sadikin. Jadi, sahabat RH sekalian, hari ini Dr. Bahar menggeruduk, ya, melakukan geruduk kepada RH Channel karena ada sesuatu masalah yang penting, yaitu masalah tadi pemecatan seorang ASN yang dimutasi dengan ke satu tempat, padahal tidak dengan data-data yang benar dan faktual, dan kemudian sebenarnya dikaitkan dengan kolegium yang seharusnya independen seperti yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi.